Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. La ilaha illallah. Disinilah tempat para tunas-tunas muda bersemi. Mereka yang akan meneruskan tongkat estafet nilai-nilai Islam berasaskan Al-Quran yang akan memberikan kemaslahatan dan kedamaian di dunia ini. Di sini mereka dididik untuk menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan di pesantren, mereka diajarkan tentang arti kesederhanaan, kemandirian, semangat belajar, pantang menyerah, agar kelak di kemudian hari mereka akan menjadi lentera bagi kehidupan di sekelilingnya. Pondok Pesantren An-Nur berada di daerah yang masih bisa disebut pedesaan, tepat berada di Dusun Ngurkem, Pundawa Harjo, Sewan, Bantul, Yogyakarta. Lokasinya sangat nyaman dan tentram untuk belajar, didukung dengan penduduk yang ramah dan alam yang masih hijau, menjadikan para penghuninya merasa nyaman dalam beraktivitas. Sa'altullah balina yuballighna amanina wa yurhib minna al-akdaw bijahil Mustafa. Pesantren ini didirikan oleh pasangan suami istri dari Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz dari Kutuarjo dan Nyai Hajar Walidah Munawwir dari Krapia, Yogyakarta. Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz merupakan murid kesayangan Kiai Haji Raden Abdul Qadir Munawwir, putra dari Kiai Haji Munawwir Pondok Pesantren Krapia, Yogyakarta. Dari Krapia, mereka ingin mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan. Akhirnya mereka pun menempati Dusun Ngurkem sebagai media dakwah dalam menyebarkan keilmuan agama Islam. Bersama-sama dengan masyarakat, Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz mendirikan majelis pengajian malam Selasa yang ada di Masjid Ar-Ridha dan mendirikan madrasah Al-Islamiyah As-Salafiyah An-Nur. Dalam perjuangan merintis pesantren ini sangatlah penuh dengan cobaan yang menghadang. Namun semua itu tidak menjadi hambatan yang berarti. Bersamaan dengan tekad yang bulat dan kuat, Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz tidak sendirian. Banyak bantuan yang bersifat moral, spiritual maupun material dari para masyarakat Ngurkem dan sekitarnya, seperti Kiai Haji Abdul Aziz, Haji Anwar, Haji Dahlan, dan Kiai Haji Ahmad Badawi Khalil Deresan. Sehingga tepat pada tahun 1978, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tanah milik Haji Dahlan yang telah diwakafkan, maka Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz mendirikan Pondok Pesantren An-Nur yang diharapkan mampu mencetak para hafiz-hafizah Al-Quran. Pada saat itu hanya ada musola dan beberapa kamar dengan jumlah santri sekitar 30-an santri yang menetap. Sampai saat ini jumlah santri dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak, hingga sampai sekarang santri yang bermukim berjumlah kurang lebih 1.200 santri yang berasal dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Sedangkan para alumninya sudah tersebar ke penjuru Nusantara seperti Aceh, Medan, Riau, Jambi, Palembang, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Papua, bahkan sampai ke Malaysia. Mudah-mudahan menjadi anggota yang terbaik, artinya bisa menyalurkan kebaikan kepada masyarakat kita pondok. Ini sudah mulai dulu, zaman dulu itu biasanya itu orang itu kalau punya kelebihan dari Tuhan itu kalau tidak disebarkan
itu merasa kasihan dan merasa rugi. Oh, ini sudah ada, artinya anak-anak yang dalam bimbingannya itu tekun dan rajin, insya Allah akan menjadi anak yang baik gitu. Metode bimbingan. Metode ini sudah dirintis sejak tahun 2001 dan cukup dengan kurun waktu selama 3 tahun diiringi dengan istiqomahan, maka para santri sudah bisa menghatamkan hafalan Al-Quran 30 juz. Wallahu khairul makirin. Keistimewaan bimbingan ini adalah santri akan mendengarkan langsung bacaan-bacaan yang dibacakan oleh pembimbing, baik itu segi makhraj ataupun idgham gunnahnya, izhar dan seterusnya. Ini nanti santri akan bisa mengikuti, karena bimbingan ini nanti pembimbing membacakan satu makro, satu bacaan antara 2-3 ayat dari Al-Quran itu pembimbing membacakan pelan-pelan, tartil, kemudian dibacakan 2-3 kali, kemudian santri yang dibimbing mengikuti bacaan tersebut sampai diulang-ulang sampai 3-5 kali. Biasanya dibacakan 3 kali itu, santri mengulang 3 kali itu, kemudian santri sudah ada gambaran di dalam hafalan. Karena berarti kalau santri menirukan 3 kali, berarti sudah 5 kali dia mendengarkan ayat tersebut. Selain bimbingan hafalan, pesantren ini juga menggunakan bimbingan qiraah sab'ah, yakni bimbingan yang diikuti oleh santri yang sudah selesai hafalan Al-Qur'annya, sekaligus belajar untuk mengetahui berbagai macam qiraat pada imam dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian untuk syarat-syarat khusus qiraah sab'ah itu, syarat-syarat khusus pengetahuan saya tidak ada syarat khususnya, kecuali yaitu bagi mereka yang sudah khatam bil-hifdzinya itu. Ditambah barangkali dia sudah pernah ngaji nahwu shorof, meskipun tidak sampai mendalam, itu pun sudah cukup untuk mengkaji kitab sab'ah. Tapi yang penting dia santri ini sudah khatam ngaji tahqiqnya. Di samping metode bimbingan, pesantren ini juga menerapkan metode setoran secara individu kepada sang guru, dengan tujuan untuk lebih teliti dalam mengoreksi bacaan-bacaan para santri. Bagi santri yang tidak menghafalkan Al-Quran, setiap hari diwajibkan 2 kali setoran bacaan Al-Quran kepada para asatidz atau pembimbing, dan ditekankan untuk belajar penguasaan ilmu tajwid serta tartilul Quran. Metode deresan. Metode ini dilaksanakan setelah selesai berjamaah sholat subuh dengan membaca hafalan 3 juz secara bersama-sama dengan Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz. Madrasah formal adanya pondok keagamaan itu adalah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan, nah, katakan dalam rangka bidunya hasanah wabil akhirati hasanah, itu ada keseimbangan ilmu keduniaan ini ke akhiratan. Oleh karena itulah
Pondok Pesantren An-Nur mendirikan beberapa lembaga pendidikan yang tetap mempertahankan nilai-nilai kepesantrenan dan menjadikan Al-Quran sebagai identitas khasnya. Lembaga Madrasah Diniyah Al-Furqan pada tahun 1989. Lembaga Taman Pendidikan Al-Quran pada tahun 1997. Madrasah Tsanawiyah An-Nur pada tahun 1994. Bahwa visi dari MTS MA Mahat An-Nur ini adalah terwujudnya siswa atau santri yang berprestasi, berilmu, berkepribadian Qurani, unggul dan mandiri. Bahwa dari itu semua yang ingin diwujudkan adalah nantinya betul-betul siswa ini muncul siswa yang punya prestasi di segala bidang, kemudian berilmu sesuai dengan kompetensinya masing-masing, kemudian tidak kalah pentingnya adalah punya kepribadian yang Qurani. Karena kekhasan dan kelebihan dari madrasah ini adalah berbasis Al-Quran, maka para siswanya, para santrinya sangat dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang berjiwa Qurani. Madrasah Aliyah Umum pada tahun 1997. Madrasah Aliyah Keagamaan pada tahun 1999. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran An-Nur pada tahun 2002. Visi dari Prodi PAI STIK An-Nur Yogyakarta adalah pendidikan Islam transformatif berbasis nilai-nilai Al-Quran dan pesantren. Oleh karena itu, program unggulan di PAI STIK An-Nur adalah tahfidzul Quran, qiraah sab'ah, kewirausahaan, dan penelitian. Tugas dari Prodi PAI STIK An-Nur adalah menyiapkan pakar pendidikan Islam yang memiliki keunggulan Al-Quran dan pesantren, kemudian menyiapkan pendidik Islam yang kompetitif, berjiwa Qurani dan pesantren, kemudian mengembangkan, mengaktualisasikan, dan mengkomunikasikan pendidikan agama Islam melalui penelitian, pengabdian masyarakat, dan tarbiyah Islamiyah dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.
أقوال نيل المنى والفوز بظفري. Visi yang kita usung adalah pendidikan yang peka terhadap permasalahan sosial berdasarkan pemahaman Al-Quran dan Hadis serta berciri khas pesantren. Maksudnya apa? Tujuan kita dengan pendidikan atau program studi gratis ini, kita ingin mencetak sarjana-sarjana muslim yang bagus pendidikannya dalam bidang Al-Quran, baik membaca, baik memahami maupun mengamalkan. Nah, kemudian kita harapkan bisa menyelesaikan problem-problem sekarang ini, problem-problem modern, sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Hadis yang benar. Harapan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini adalah ingin sekali mencetak para mahasiswa sarjana-sarjana Islam yang akhirnya bukan saja mencintai agamanya, tetapi lebih dari itu akan cinta kepada bangsa dan negara Indonesia yang sangat kita cintai ini, sehingga mereka tidak egois tetapi peduli kepada lingkungan, kepada sosial di mana mereka berada, bahkan akan mempertahankan bangsa dan negara Indonesia ini untuk menuju kesejahteraan lahir maupun batin. Setelah bersama-sama melakukan sholat subuh berjamaah, santri melanjutkan kegiatan belajar di pagi hari sesuai dengan marhalahnya masing-masing. سبلا بدلالتي
سبلا بدلالتي كنز الكرم مولى النعم هدي الأمم بشريعة. Adapun kegiatan di luar jam wajib yang telah dijadwalkan sebagai wahana guna mengasah skill dan potensi santri, di antaranya seni baca Al-Quran, pelatihan hadroh, qasidah rebana, kaligrafi, tata boga, skill menjahit, pencak silat, kerajinan tangan, pidato, dan pelatihan tata rias wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit untuk menceritakan masalah Pondok Pesantren An-Nur. Di Pondok Pesantren An-Nur ini para santri-santri bukan hanya mengkaji atau menghafal Al-Quran saja atau mengkaji tentang surga dan neraka saja. Tetapi pesantren An-Nur ini banyak hal yang perlu dipelajari kaitannya dengan bermasyarakat, berwirausaha, atau mungkin untuk mengembangkan skill-skill yang lain. Kami mewakili pengurus Pondok Pesantren An-Nur Putri ingin memberikan sedikit gambaran tentang Pondok Pesantren An-Nur. Pondok Pesantren An-Nur merupakan pondok pesantren yang berbasis Al-Quran, di mana memiliki tujuan untuk bisa mengelahirkan santri-santri yang tidak hanya bisa menghafal Al-Quran, juga santri yang mempunyai wawasan luas, sehingga akhirnya mereka bisa memberikan kontribusi besar terhadap bangsa dan negaranya. Memang mas dari sana lu simbah, dari sana simbah mergone untuk berkah. Biasanya seneng itu seneng masalah anak kanca-kanca ini jadinya lah kayak kelingan omah iku rapat radio kelingan omah. Terus nek masalah mana biasa wae masalah yo panganan wis digaweke dadi lah repot-repot gawe dhewe. Bimbingan kali Pak Yasin. Apa terusan ane Mbak? Ya senang banyak teman-temannya mengaji karena ingin menghafal Al-Quran. Teman-teman yang ada di rumah yang mau masuk sini sama saya Bambang Suryadi. Di An-Nur itu asik, saya bisa ngaji, bisa sekolah pula. Di Pondok Pesantren An-Nur itu nyaman dan penuh persahabatan. Di An-Nur itu enak, saya bisa punya banyak teman.